Cinta memang harus kekal, tetapi fisik akan mengalami perubahan hari demi hari. Maka cinta itu harus menyesuaikan sesuai dengan keadaan fisik saat ini. Janganlah kita masih membayangkan suami kita seperti Tarsan yang gagah perkasa itu, sementara dia sekarang sudah waktunya untuk menggunakan tongkat. Bahkan saudara-saudara, Shalom. Apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat, sekeluarga, tidak kurang satu apapun di dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, ketika saya membuat video ini, saya sudah berumur lebih dari 50 tahun. Dalam beberapa tahun ke depan, saya akan mengalami masa pensiun, dan saya akan disebut sebagai orang-orang veteran dari pekerjaan. Dan saya akan berhenti bekerja, dan saya termasuk ke dalam golongan orang tua yang sudah purna bakti. Nah, mengapa saya tertarik, mengapa saya berniat untuk membuat video ini? Sebab saya juga melihat kenyataan di lapangan tentang keluhan-keluhan orang tua, tentang apa yang dihadapi orang tua, terutama pada masa-masa pensiun mereka. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang saya sudah himpun, beberapa poin yang patut untuk kita renungkan, entah bagi kita sebagai orang tua yang akan memasuki masa pensiun ataupun yang sudah purna bakti dari kegiatan sehari-hari, entah itu dimanapun instansi kita bekerja. Nah, apa saja yang saya maksudkan untuk kita renungkan? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah pertanyaan awal. Kapan sebenarnya kita menjadi tua atau dikatakan tua? Ada dua hal yang menentukan seseorang itu menjadi tua atau belum tua. Yang pertama dari sisi perasaan kita sendiri. Apa yang ada di dalam pikiran kita menentukan kita tua atau belum tua. Kadang-kadang ada orang yang bahkan sebelum pensiun dia sebenarnya merasa sudah tua. Dan jika kita seperti itu, ya memang betul-betul kita sudah masuk pada masa-masa tua. Tetapi ada juga orang yang sudah bertahun-tahun pensiun, tetapi di dalam gejolak, di dalam dirinya, dia tetap merasa bahwa saya masih kuat, saya masih muda, saya masih bisa ini, saya masih bisa itu. Dan itu juga menentukan kapan dia disebut sebagai orang yang sudah tua. Lalu yang kedua, ya memang tidak dapat disangkal bahwa salah satu faktor penentu kita tua adalah dari segi usia. Biar bagaimanapun juga ketika kita sudah menginjak masa-masa umur yang cukup tua, maka ya secara alami kita disebut sebagai orang yang sudah tua. Nah, berikut ini beberapa pergolakan-pergolakan yang sering dialami orang tua yang harus kita terima sebagai sebuah kenyataan. Yang pertama, hidup manusia adalah selaras dengan hukum alamiah. Hukum alamiah tidak dapat kita tolak, tidak dapat kita lawan. Kita hanya bisa memoles diri kita, memoles tubuh kita sehingga kelihatan seolah-olah masih tetap muda. Namun hukum alamiah itu tetap saja berjalan sesuai dengan hukumnya sendiri, tanpa dia pernah peduli apakah saya mau terima atau saya tidak mau menerima diri saya yang sudah tua. Hukum alamiah bagi manusia adalah kita lahir, kecil, remaja, dewasa, dan kemudian menjadi tua, dan pada suatu waktu nanti kita pasti akan dipanggil oleh Sang Pencipta kita. Maka dari itu, saudara-saudara, tidak dapat kita sangkal bahwa pada suatu waktu kita akan mengalami masa-masa ini. Saya tidak tahu kita sekarang sedang berada pada masa yang mana, tetapi proses seperti ini akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita menerima hukum alamiah yang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita menerima kenyataan perubahan peran dan relasi sosial. Saya mulai dari relasi sosial. Keluhan yang paling sering dialami oleh para orang tua adalah mereka merasa ditinggalkan. Mereka merasa tidak berguna lagi bagi kehidupan banyak orang. Nah, ini kan sebenarnya hanya sebatas pada perasaan. Memang secara sosial mungkin relasi kita dengan orang lain akan berkurang, dan itu adalah sebuah fakta yang tidak dapat kita lawan. Ketika kita pensiun, ketika kita sudah tinggal di rumah, mungkin relasi kita dengan orang akan serba terbatas. Hanya orang-orang di sekitar kita saja yang banyak berelasi dengan kita. Itu karena apa? Karena adanya perubahan peran kita di dalam kehidupan. Mungkin tadinya kita di kantor sebagai bos, sebagai pimpinan,
Dan sekarang inilah yang tidak mudah untuk kita terima, bahwa pada kenyataannya, pada akhirnya, dari bos kita kantor menjadi orang biasa di dalam kehidupan sosial kita sehari-hari, dan inilah yang agak sedikit sulit untuk kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi saudara-saudara, ketika kita merasa ditinggalkan oleh keluarga, ketika kita merasa bahwa mereka sibuk sendiri dengan kehidupannya, sebetulnya tidak seperti itu maksud mereka. Tetapi bahwa mereka juga punya tanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, dan itu juga tidak dapat kita sangkal bahwa mereka mesti mencari kehidupan, mesti menafkahi keluarganya, dan tidak dapat disangkal bahwa mereka mungkin akan jarang bertemu dengan kita. Tetapi tidak berarti sebenarnya bahwa mereka itu tidak peduli lagi dengan kita. Maka marilah kita menghindari perasaan ditinggalkan, marilah kita menghindari perasaan tidak berguna lagi kepada situasi atau keadaan di sekitar kita. Perubahan sosial, perubahan relasi, perubahan peran di dalam kehidupan pasti akan kita alami di dalam kehidupan kita. Itulah realita yang harus kita terima di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, bagian selanjutnya yang harus kita terima adalah bahwa pada suatu waktu kita akan mengalami keterbatasan fisik dan kesehatan. Jadi saudara-saudara, pada suatu waktu nanti mungkin kita akan menggunakan tongkat. Atau juga mungkin pada suatu waktu nanti kita akan menggunakan kursi roda. Tetapi yakinlah, di dalam keadaan itu, apabila kita bisa menikmati kehidupan ini, maka berjalan menggunakan tongkat pun bisa mendatangkan kebahagiaan saya sejauh bisa menikmati sisi-sisi positif di dalam kehidupan. Fisik boleh terbatas, tapi hati saya, pikiran saya tidak dapat dibatasi. Nah, inilah yang mestinya kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang sudah mendekati masa pensiun, dan mungkin juga bagi kita yang sudah memasuki masa-masa purna bakti. Nah, yang paling pokok dari semua itu, saudara-saudara, ketika kita mengalami masa-masa pergelutan, kita seharusnya bagaimana? Bagaimana seharusnya menghadapi situasi ini sehingga kita tetap merasa bahagia, kita tetap merasa berguna bagi masyarakat, dan yang paling pokok adalah kita tidak merasa ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan? Satu, yang pertama, nikmatilah kebahagiaan mereka. Perhatikan bagaimana para anak muda ini menikmati kebahagiaan mereka. Memang kita tidak harus larut di dalam mereka, tetapi apapun yang mereka nikmati itu, katakanlah kepada diri kita bahwa saya sudah pernah menikmati semua yang mereka rasakan sekarang. Maka ketika giliran saya sudah selesai, nikmatilah bahwa pada saat ini mereka punya giliran untuk menikmati semua itu. Giliran kita sudah selesai dan saatnya untuk dialihkan kepada mereka-mereka yang muda. Maka dari itu, saudara-saudara, mari kita larut di dalam kebahagiaan para orang-orang muda, orang-orang yang masih aktif bekerja. Hanya dengan demikian kita bisa menemukan bahwa kita masih ada bersama-sama dengan mereka, mereka ada bersama-sama dengan kita, dan kita tidak merasa ditinggalkan oleh dunia di sekitar kita. Apapun kebahagiaan mereka, hendaknya kita merasakan bahwa itu juga adalah bagian dari kebahagiaan kita. Selanjutnya, apa lagi yang harus kita lakukan sehingga kita tidak merasa ditinggalkan? Hendaknya aktivitas-aktivitas fisik seperti olahraga kecil-kecilan tetaplah kita jalankan. Ingat saudara-saudara, ketika Anda muda, Anda menggunakan seluruh kekuatan fisik Anda untuk bekerja. Dan ketika saat ini Anda sudah beristirahat, dan aktivitas fisik pun Anda istirahatkan, maka saat itulah kita akan menjadi sangat-sangat cepat merasa tua. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, hendaknya aktivitas-aktivitas fisik tetap kita jalankan, tentu saja dalam kondisi sesuai dengan keadaan kita pada saat ini. Jangan juga memaksakan olahraga seperti anak muda, disesuaikan lagi dengan keadaan fisik kita saat ini yang sudah pensiun mungkin atau sudah memasuki pada masa-masa tua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sudah memasuki masa pensiun atau masa-masa persiapan pensiun, dunia sudah sangat canggih. Kita sekarang mempunyai HP,
Dan saya yakin Anda semua mempunyai barang ini. Tetaplah terhubung dengan saudara-saudara kita, dengan rekan-rekan kerja di kantor semasa kita masih aktif, dan mungkin juga mereka sudah pensiun. Tetaplah kita menjalin relasi dengan mereka. Nah, di dalam jalinan relasi tersebut kita merasa bahwa kita masih hidup, bahwa kita masih berfungsi, bahwa kita masih ada gunanya di dunia ini. Di dalam relasi kita tersebut kita masih bisa bercerita, kita masih bisa bernostalgia tentang masa-masa aktif, tentang masa-masa di mana kita sangat berperan di dalam kehidupan relasi kita dengan orang lain atau di dalam relasi kita dengan sesama rekan kerja kita di kantor. Nah, ini sesuatu yang sangat menyenangkan bagi sebagian orang. Bagi Anda yang sudah punya cucu, gunakanlah waktu Anda untuk bercanda dengan para cucu Anda. Gunakanlah waktu Anda untuk mungkin mengurus, dalam tanda petik mengurus cucu kita tentu saja dalam batasan-batasan tertentu karena mereka juga mempunyai orang tua. Bahkan saya melihat ada banyak para opa, para oma mengurus cucu mereka dan orang tua dari anak tersebut sibuk dengan pekerjaannya. Ini tentu juga merupakan suatu tantangan sekaligus juga sesuatu yang sangat menyenangkan bagi para orang tua di dalam menghadapi masa-masa tua. Nah, yang berikut ini sesuatu yang menyenangkan. Bagi Anda yang masih mempunyai pasangan, sekali-sekali keluarlah bernostalgia, membayangkan, menceritakan kembali masa-masa yang hangat-hangatnya dulu, yang lagi hot-hotnya dulu ketika sedang berpasangan dan menikmati saat-saat seperti ini. Tapi satu catatan saya, ketika kita sedang keluar bersama pasangan, cintailah pasangan kita sesuai dengan keadaannya saat ini. Sebab mengapa saudara-saudara? Cinta memang harus kekal, tetapi fisik akan mengalami perubahan hari demi hari. Maka cinta itu harus menyesuaikan sesuai dengan keadaan fisik saat ini. Janganlah kita masih membayangkan suami kita seperti Tarsan yang gagah perkasa itu, sementara dia sekarang sudah waktunya untuk menggunakan tongkat. Bahkan mungkin sesekali kita mesti harus saling memapah untuk bisa berjalan bersama-sama. Sesekali keluarlah ke tempat-tempat hiburan, ke tempat-tempat rekreasi, dan nikmatilah waktu kebersamaan Anda dengan pasangan Anda. Nah, pesan-pesan sponsornya ini. Jadi, saudara-saudara, merasa tua atau merasa ditinggalkan itu adalah sesuatu yang kadang-kadang terjadi pada orang. Tapi ingatlah saudara-saudara, bahwa ada sesuatu di luar sana yang maha kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah yang membawa kita ke dunia ini, dan dialah juga yang senantiasa menemani kita, setia menemani kita di dalam kehidupan kita. Bahkan setelah kita beralih dari dunia ini, toh dia masih setia menemani kita. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, kita menjadi semakin tua, tubuh ini menjadi semakin rentah. Namun, manusia batinnya kami diperbaharui setiap hari. Bagaimana caranya? Yaitu dekat-dekatlah dengan Tuhan. Sering-seringlah kita membaca sabda Tuhan setiap hari. Dan di sanalah kita menemukan bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggondong kamu. Itu kata Tuhan kepada kita yang sudah memasuki masa pensiun. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi saudara-saudara, tetaplah tenang, tetaplah nikmati hidup Anda karena Tuhan senantiasa berada di sekitar kita. Dia tidak kemana-mana, Dia tetap menjaga kita dan Dia menyelamatkan kita. Demikian video singkat ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita, terutama bagi kita yang akan memasuki masa pensiun dan bagi kita yang sudah memasuki masa-masa pensiun. Pun juga bagi anak-anak muda, karena ini adalah persiapan untuk memasuki masa-masa tua nantinya. Saya pikir juga video ini adalah cukup penting bagi para anak muda untuk kita renungkan sehingga kita siap menghadapi dan menyongsong masa-masa tua
nantinya. Apabila ada yang ingin Anda komentari, silakan tulis di kolom komentar. Dan saya siap untuk berdiskusi dengan Anda. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.